تشغيل ظالم بظالمين وأخرجنا. الصفا الصفا وطال وقت الهدى قد راقت الصفا وطال وقت الهدى والذي باللقاء قد فزل ما ارتقى طال الذي خزيان من ذنوب وحيان خائف إنك خديان يا
ربنا نسترضيك ولا نظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا هنان يا منان يا قريب الإحسان بخرجوا ديك مليان جد لنا بالغفران دعوني وناجد حبيبي ولا تعظنوني فأزل الحرام ولا تعظنوني فأزل الحرام دعوني وناجي حبيبي ولا تغضوني فعادل الحرام ولا تغضوني فعادل الحرام تألم بكاحيا ونوحي يا حمام وخوس هم سجودي دروس الغرام تألم بكاحيا ونوحي يا حمام وخوس هم سجودي دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تغفروني فعادل الحرام ولا تغفروني فعادل الحرام بكايا ونوحي يا همام سكرتم بخمزر دروس الغرام تعلم بكاحيا ونوحي يا حمام وأسكرتم بخمزر دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تظنوني فعادل الحرام ولا تظنوني فعادل الحرام. Baik, terima kasih tim Hadroh Al Mustafa dari Ustadz Al Mustamal yang telah menghibur kita semua yang ada di sini sebelum kita memulai acara. Dan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah. Sampai detik ini kita masih diberinya begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga pada malam hari yang walaupun diguyur hujan namun cukup cerah ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Masjid Al-Makmur Sukasari Palembang pada hari Senin 24 Oktober 2022 ba'da salat Isya dalam rangka untuk menghadiri majelis safari cinta Rasulullah. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memulakan hal yang baik, mari kita pula haturkan pujian kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mulakan dengan asmaullah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah sesaat dengan penuh khusyuk dan tawaduk kita menyimak dan menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Mustaqim SPDI. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawaduk akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan ada informasi dari kami bahwasanya acara ini terselenggara atas berkat kerjasama antara Takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang yang juga merupakan galeri lukisan Al-Quran di atas kanvas 30 juz pertama dan terbesar di dunia karya Ustadz Dery Sulaiman. Dan insya Allah ini akan juga menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Palembang, tepatnya di Masjid Baitur Rahman Bank Raya. Dan pada malam hari ini pun Masjid Baitur Rahman Bank Raya dengan akun YouTube-nya Aku Mataku TV dan juga MBR Bank Raya TV menyiarkan acara kita secara live streaming di channel YouTube Aku Mataku TV dan juga MBR Bank Raya TV. Untuk itu Bapak Ibu, 30 detik ke depan kami persilakan, mohon keikhlasannya untuk Bapak Ibu bisa mengambil handphone kemudian membuka YouTube dan ketik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel dakwah kita ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan untuk subscribe dan juga men-share atau membagikan kegiatan kita adalah amal jariah dari Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Ketua Masjid Al-Makmur Sukasari Palembang yang disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Jamhur Gofar SPDI. Kepada Bapak kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Reno Anugrah Pratama MPDI beserta tim dari Sapari Dakwah Majelis Cinta Rasul, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu mendapatkan kesehatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, warga Green Permai yang telah sempat hadir pada malam hari ini meskipun hujan deras mendera kota Palembang pada hari ini, dan alhamdulillah masih tetap semangat untuk datang ke Masjid Al-Ma'mur ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberinya berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertatap muka dengan para asatiz ini di Masjid Al-Ma'mur ini. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada penghulu alam Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah kami pertama mengucapkan terima kasih terutama kepada para asatiz yang telah bersedia bersilaturahim kepada warga Green Permai ini, khususnya dengan jamaah Masjid Al-Ma'mur ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada warga Green Permai yang telah mendukung acara ini baik moral ataupun material. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian kami informasikan juga bahwa Masjid Al-Ma'mur ini alhamdulillah 90% sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah, dan insya Allah pada tahun 2023 ini kami akan memulai untuk sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ma'mur ini. Untuk itu kami minta dukungan ataupun motivasi dari Ustadz nanti, bagaimana supaya kami ini nanti bisa untuk memakmurkan Masjid Al-Ma'mur ini. Kemudian yang terakhir kami ucapkan mohon maaf apabila penyambutan kami ini banyak kekurangan di sana sini ataupun ada kehilapan di situ. Kami haturkan selaku pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak panjang kata-kata dari kami, hanya ini dah dapat kami sampaikan, dan nanti kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kami. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan Ustadz nanti dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Jamhur Gofar SPDI
yang telah berkenan memberikan sambutan selaku Ketua Masjid Al-Makmur Sukasari Palembang, tempat di mana acara majelis kita ini sedang berlangsung saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita akan mendengarkan sekapur sirih, selayang pandang, sejarah latar belakang bagaimana acara kita bisa terlaksana, majelis cinta Rasulullah dan hubungannya dengan Galeri Al-Quran 30 Juz yang merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Palembang. Untuk itu kami aturkan kepada yang kami hormati Ketua MBR Masjid Baitur Rahman Bang Raya sekaligus Amir Tim Safari Majelis Cinta Rasulullah Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati, Ketua Masjid Bapak Jamhur SPDI beserta jajarannya, Bapak Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh ulama, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang sama-sama kita cintai dan insya Allah dalam rahmat Allah SWT. Tentunya sebagai seorang muslim kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwasanya di malam ini dengan limpahan berkah Allah SWT, hujan yang deras, itu pertanda kita insya Allah mendapat ridha Allah, dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, punya kesempatan, dan yang tentunya sama-sama dalam keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkanlah kami dari Masjid Baitur Rahman, Jalan Bang Raya, Palembang. Kita ditemani oleh beberapa orang, Ustadz Fadlah, mantan JM Telkom yang pernah bertugas di Lampung, di Aceh maupun di Pulau Riau. Ada Ustadz Ilham yang tinggal di daerah Talang Betutu yang tidak asing lagi bagi kita, nanti kita dengarkan tausiahnya. Ada Ustadz yang masih muda, Ustadz Reno, yang berskala nasional, umur belum sampai 30, sudah mencetak buku banyak karya-karyanya. Malam hari ini kita dimotivasi, ada tim kami, tim YouTube, ada Pak Eru, ada Saudara Baron. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih dan merasa tersanjung, walaupun film tersanjung tidak pernah lagi hadir di depan kita. Di sini kami diterima dengan baik, Pak Ketua Masjid ditempatkan, dan jika kedatangan kami ini mungkin tidak berkenan, kami mohon maaf. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya Masjid Baitur Rahman Bang Raya 2 tahun yang lalu sedang mengalami renovasi. Kami mulai dengan modal nol betul, belasan juta. Kita rancang dengan biaya 11 miliar rupiah. Di tengah kita bangun 2 tahun setengah, itu mencapai 5 miliar. Di tengah perjalanan kami didatangi Ustadz Dery yang ketika itu musim PPKM. Ustadz Dery itu mau berangkat ke Padang, tapi dicegah oleh PPKM, tinggal di Palembang sebulan. Kebetulan ada jemaah kita ketemu di Masjid Agung dan diajak ke Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Dia lihat masjid dibangun 4 tingkat, ya 4,5 tingkat sekarang. Dia lihat ini indah, bagus, luar biasa masjid ini. Dan kita ajak ke Galeri Rumah Al-Quran di Gandus. Akhirnya dia punya inisiatif untuk membangun Galeri Al-Quran 30 Juz. Kami mendapat donasi dari seluruh Indonesia dengan 1 halaman sebesar 10 juta rupiah. Nama dibubuhkan sebelah kanan tanda tangan Ustadz Dery, sebelah kiri adalah nama yang menyumbang, bahkan dari luar negeri. Dari 604 halaman, tinggal 90 halaman lagi. Dan
tadi ditanyakan oleh ketua masjid bagaimana strateginya. Strateginya kami bermusyawarah saja dengan kawan-kawan di pengurus masjid, kita bermusyawarah, kita akan bangun masjid. Dan kami bertekad sejak dari awal tidak mengedarkan proposal, apalagi masang di pinggir jalan maupun nitip di restoran-restoran. Dan alhamdulillah dengan semangat demikian kita terbuka manajemen hanya melalui SMS, melalui WA, alhamdulillah kita menginformasikan kepada masyarakat inilah tahapan-tahapan pembangunan kita, dan alhamdulillah karena kita terbuka setiap hari kita laporkan pengeluaran keuangan, akhirnya masyarakat berpartisipasi. Pada musim Covid itu mungkin masa sulit bagi kami. Kalau kami tutup masjid yang sedang renovasi, kami tidak mendapat donatur. Kami buka terus 24 jam. Tarawih jalan, Jumat jalan, Idul Fitri jalan, Kurban jalan, Idul Adha jalan. Bahkan petugas Covid numpang sholat. Akhirnya dengan kita buka Jumat itu, celengan Jumat bertambah. Biasa dari 3 juta, akhirnya 10 juta. Alhamdulillah terkumpul. Dan juga di tengah perjalanan Ustadz Eri membantu itu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Nah, kami ingin berbagi dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian, minimal ilmu dulu. Kami pernah di masa lalu lihat masjid numpuk uangnya puluhan ratusan juta, berapa banyak rekeningnya. Saya waktu itu terpikir, kenapa masjid yang hebat ini tidak membagikan infaknya itu untuk membangun masjid-masjid yang membutuhkan. Nah, kami akan mulai, tapi baru sekecian Pak. Bukannya berduit kami Pak kalunya, tapi saldo kami mendekati nol. Karena tahun lalu kami mengadakan maulid, tidak usah saya sebutkan ya, mengadakan maulid itu 3.000 orang datang. 3.000. Kami pikir kami akan pola tahun ini dengan pertama mengumpulkan anak yatim piatu dan hafiz Quran, kami sudah laksanakan. Dan kami akan bergerak berdakwah datang ke masjid-masjid yang bukan masjid yang hebat. Ini nantinya hebat, insya Allah. Maksud saya yang hebat, yang sudah besar, sudah banyaknya, bukannya tidak hebat nih Pak. Kalau rumah Allah tuh hebat galau. Itulah maksud kami, jadi nama programnya Sajadah. Sajadah itu adalah bersahaja, dakwah, dan hikmah. Bersahaja ya sekarang bersahaja. Di tengah bulan anak-anak dari Al Mustafa jauh dari Kertapati, bersahaja hujan-hujan, semangat luar biasa karena mau menolong agama Allah. Kami beberapa malam, sudah yang 3 malam, pulang jam 1 masih tetap semangat, masih 4 kali lagi perjalanan. Nah, nanti kita dengarkan bagaimana Bapak Ibu sekalian, karena dakwah itu bergerak bukan tinggal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini akan menjadi track record, menjadi bahan kita. Nanti kita akan buat proposal, kita usulkan, apalagi di sekitarnya ada perusahaan untuk menjadi masjid yang hijau, green masjid atau eco masjid. Karena saya berpengalaman di bidang lingkungan, alhamdulillah saya sudah banyak menjadi narasumber di berbagai negara, sudah 35 negara, alhamdulillah selama 12 tahun saya bekerja di Pemprov, walaupun basis saya adalah dosen di Fakultas Pertanian Unsri. Demikianlah kami senang dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian, wajahnya cerah, manggut-manggut, tanda tertib. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Pak Ketua Masjid, Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga silaturahim kita ini akan terjalin dengan baik, dan insya Allah kalau niat baik itu akan dibantu oleh Allah SWT. Sekali lagi kami mohon maaf jika ini mengganggu kesenangan Bapak, tapi tidak mengganggu karena kita membesarkan agama Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani yang telah menjelaskan secara singkat, padat, namun jelas sekapur sirih latar belakang diadakannya Majelis Safari Cinta Rasulullah, kerjasama antara Masjid Al-Makmur dan juga pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Selanjutnya Bapak Ibu, pagar rumah memakai kawat
kawatnya kuat berlapis 4. Mari biasakan lantunkan salawat, semoga di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan dan nikmati terlebih dahulu hidangan lezat bagi rohani kita berupa lantunan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Al-Mustafa pimpinan Ustadz Mustamal. Barzanji. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا ززور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانا يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي وقفي كل معزي يا ربي نختم بمشفى يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدقى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدقى الأزكياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه فينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة بالسلام المبين لوقت التائين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة 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 التائين يا غرامي. نبي كان أصل التكوين من أدي كن فيكن يا غرامي. نبي كان أصل التكوين من أدي كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التائين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التائين يا غرامي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجات أدفت يجين رد العالمين يا أهين الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجات أدفت يجي رد العالمين يا هائل الجود والكرم. يا كسي كتاب نبي محمد كان كتاب نبي محمد من دين كتاب نبي محمد إدلا كتاب نبي محمد. يا رسول الله
sejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'al syahri wad daraji, al-fatah yadi ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'al syahri wad daraji, al-fatah yadi ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني أدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سكمه وشقواه. صلى الله عليه. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية، صلى الله عليه. وآن للزمان أن ينجلي عنه صداع، صلى الله عليه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم، صلى الله ومريم عليه. في نسوة من الخطيرة القدسية، وأخذها المقال فولدته صلى الله عليه وسلم، وسلم نورا يتلع له سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين والحسن، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين والحسن، مرحبا يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافق غيري، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وجهك يا سعاد، يا كريم الوالدين، يا رسول الله أرجوك يا
مبارك وردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا العادي محمد صاحب الوجه المنير يا رسول الله يا حبيبي يا ممجد يا عروس الخافض صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Makmur Sukasari Palembang, baru saja kita bersama-sama menikmati hidangan lezat untuk rohani kita, yaitu lantunan puji-pujian kepada Allah dan juga salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya marilah kita ikuti tausiah seputar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini akan ada dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh yang kami muliakan Ustadz Haji Ilham Ismail SHI. Beliau ini selain berceramah juga merupakan praktisi ataupun terapis ruqyah syariah. Kepada Ustadz, tafadhal masykurah. Sallallahu alaihi Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zahbina wa 'inda saddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, min astaghfirullahal azim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis maulid, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa kasih nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat kesehatan,
nikmat kesempatan dan nikmat iman yang selalu ada di dalam hati kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kasih nikmat-nikmatnya yang tiada dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau kita mencoba mencatat dan menghitung apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, kita jadikan lautan ataupun sungai yang ada di muka dunia ini sebagai tinta. Dan kita jadikan juga kayu-kayu dan pohon-pohon yang ada di muka dunia ini sebagai pena untuk mencatat semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan juga daun-daun yang ada di muka dunia ini sebagai kertas untuk mencatat semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu tidak akan pernah cukup dikala kita mencoba mencatat dan menghitung apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita semua yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi, semoga kelak di yaumul hisab nanti kita semua akan dikenal oleh Nabi dan akan mendapatkan pembelaan Nabi ataupun syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Tentunya bagi umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa banyak membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis salat, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat Bapak? Semangat Ibu? Walaupun dingin, hujan, ya, tetap kita semangat untuk datang ke masjid ini bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak Ibu sekalian salah satu bukti bahwasanya kita sebagai umat Nabi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang juga Bapak Ibu sekalian, sangkin kita cinta dengan Nabi, sangkin kita kepengen bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang ketika kita membaca salawat menetes banyu mata kita, buat ya Bu. Kadang sampai menangis membaca salawat, menendangkan kasih dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang sampai nangis, sangkin apa? Sangkin kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangkin kita ingin bisa ketemu melihat muka indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pengen ketemu dengan Nabi, sebelum kita menangis ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu ingin jumpa dengan kita. Ternyata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu ingin ketemu dengan kita semua. Semua umat-umat Nabi Muhammad akhir zaman. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam satu majlis dengan sahabat-sahabatnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain Bapak Ibu sekalian. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku,
Tahukah kalian hamba-hamba yang dimuliakan Allah itu siapa? Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Sahabat pun menjawab, Bapak Ibu sekalian, sungguh wahai Nabi, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, Bapak. Wahai sahabatku, memang betul malaikat semua itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang maksum, yang tiada maksiat baginya. Memang betul malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, wahai sahabatku, bukan itu yang aku maksud. Bukan itu yang aku maksud, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat diam semua, Bapak Ibu sekalian. Adapun yang menjawab, wahai Nabi Allah, kalau bukan malaikat hamba yang dimuliakan yang kau maksud ya Rasulullah, tentu hamba-hamba yang dimuliakan itu adalah semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum, Bapak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wahai sahabatku, memang betul apa yang engkau ucapkan. Semua nabi dan rasul Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Memang betul nabi-nabi itu adalah hamba-hamba pilihan Allah dan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, bukan itu yang aku maksud. Bukan itu yang aku maksud. Semua saat itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat terdiam. Ada yang menjawab lagi, wahai Nabi Allah, kalau bukan malaikat yang engkau maksud dan juga bukan nabi-nabi yang engkau maksud, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami wahai Nabi Allah sebagai sahabat-sahabatmu termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditatap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah sahabat saya itu satu persatu dilihat dan ditatap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Nabi, wahai sahabat-sahabatku, memang betul kalian adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalian ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahai sahabatku, bukan itu yang aku maksud, kata Nabi. Semua sahabat menundukkan kepalanya, wahai Bapak Ibu sekalian. Sahabat pada bingung, malaikat bukan, nabi bukan, sahabat pun bukan yang dimaksud oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat menundukkan kepalanya, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menundukkan kepalanya. Ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya, tidak hanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya, tetapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sejadi-jadinya.
Melihat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, semua sahabat saat itu pun menangis sambil mengangkat kepalanya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan tangisan membasahi jenggot-jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku, sungguh hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku maksud dialah umat-umatku akhir zaman, yang umat-umatku saat itu tidak ketemu dengan aku, tapi mereka semua mencintai aku, tapi mereka semua beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Sungguh aku ingin jumpa dengan umat-umatku akhir zaman. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa kita rindu kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat ini kita memang menangis hingga berjumpa dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu menangisi kita. Ternyata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu ingin jumpa dengan kita semua, yakni umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Makanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya, maka yang siapa yang mengaku sebagai umat Islam, yang dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai cinta Nabi Allah Muhammad kepada kita semua menjadi cinta bertepuk sebelah kanan. Bahasa wong Palembang, cinta kelapo, wong cinta dia dak apa-apa, kita cinta di wong dak kati apa-apa. Artinya kecewa ketika kita mencintai wong, kita senang dengan betina Bapak. Jingok esok, ya Allah aku cantik cewek itu. Kita ni senang Bapak mencintai dia. Tapi ketika dilihat dia berjalan dengan lanang lain, sakit tak hati kita? Sakit juga di sini Pak. Artinya cinta kelapo, kita cinta enggak ada apa-apa. Nah jangan sampai itu dirasakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita sebagai yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib mesti ada feedback. Wajib feedback cinta balik kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib Bapak Ibu sekalian, kita mesti ada cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita tidak hanya cuma kita ucapkan bahwasanya Nabi Allah, kami cinta kepadamu. Wahai Muhammad, sungguh aku cinta kepadamu. Tapi lakoni, aplikasikan cinta itu dengan perbuatan, yakni dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita mesti bangga nih menjadi umat Islam. Kita mesti bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihi salam Bapak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam bingung Bapak. Bingung
ketika Nabi Adam alaihissalam melihat dinding-dinding surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam melihat asma Allah dan nama Muhammad. Di setiap dinding-dinding surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam bingung. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam alaihissalam bingung, wahai Allah, siapa itu Muhammad? Ngapa bukan nama aku? La ilaha illallah Adam Rasulullah. Nah, kalau kisah ni aku pernah ngobati wong bapak. Jadi ada wong itu terganggu jin gunung. Entah wallahu alam bisawab. Ada yang ganggunya bapak. Ada yang memang sengaja wong ini sakit. Memang sengaja ada yang nyantetnya. Kalau masalah santet menyantet ini, percaya tak percaya gitu bapak ya. Zaman main lagi dihebohkan oleh siapa? Gus Samsudin. Jadi pas kita obati bapak, jin tu ngamuk. Rupanya jin ini Islam. Benarnya kau Islam? Aku Islam katanya. Cuba baca syahadat. Cuba baca kalimat tauhid. Yang dibacanya la ilaha illallah Adam Rasulullah. Apa Adam Rasulullah tu kan? Oi, yang betul la ilaha illallah Muhammad Rasul. Siapa Muhammad? Kata jin itu. Aku tak kenal dengan Muhammad. Nabi aku adalah Nabi Adam katanya. Wah, subhanallah. Nabi aku Nabi Adam. Oh, berarti lah tu nian kau ni kecil-kecil ni. Nabi aku Nabi Adam. Rupanya jin ini tinggal di gunung. Yang memang saat itu yang memang tempat dia tinggal tidak masuk apa namanya ulama-ulama setelah zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi kehidupan jin itu sama macam kita bapak. Ada tempat tinggal, kawin, beranak, ada ya macam gitulah. Ada ulamanya, ada kiainya. Jangan salah kamu. Siapa ngomong jin tak kata kiai? Bangsa jin ada juga ulama, bangsa jin ada juga kiai. Jadi jin itu tak kenal aku dengan Muhammad katanya. Yang aku tahu Nabi Allah itu cuma Adam. Jadi kalimat tauhidnya la ilaha illallah Adam Rasulullah. Subhanallah. Nah, Nabi Adam AS Bapak Ibu sekalian bingung. Siapa dia Allah Muhammad? Ngapa bukan aku ya Allah? Allah Adam, Allah. Tapi ngapa di setiap dinding langit aku melihat Allah dan Muhammad? Bingung Nabi Adam AS. Subhanallah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku kata Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Bahkan kau Adam tidak akan kuciptakan kalau bukan sebab kekasihku Muhammad. Subhanallah. Allah tak akan menciptakan langit dan bumi. Allah tak akan menciptakan Nabi Adam AS. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tak akan menciptakan surganya Allah Subhanahu wa taala kalau bukan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mesti bangga kita bapak. Apa? Nabi Adam alaihi salam, apa doa Nabi Adam alaihi salam ketika sampai ke dunia? Rabbana zalamna anfusana. Bertaubat Nabi Adam alaihi salam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan sampai 300 tahun Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa Nabi Adam alaihissalam tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama Pak, 300 tahun berdoa. Kita baru 3 malam lah kesel. Ya Allah, aku tu ya Allah susahnya hidup ya Allah. Lah 3 malam aku solat tahajud. Kau tu tahu ya Allah dengan kesusahan aku. Apa kau tak peduli dengan aku ya Allah? Sampai ngomong macam itu. Nabi Adam azam 300 tahun Bapak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Adam AS berdoa kepada Allah, ya Allah,
atas kemuliaan Muhammad kekasihmu ya Allah, yang di mana setiap dingin langit aku melihat asmamu dan nama Muhammad, maka kabulkan doaku ya Allah. Wush, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Menyebut nama kekasih Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak, pengen doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Muhammad. Macam mana sebut nama Muhammad? Dahulukan membaca salawat. Hidup kita susah, hidup kita gundah gulana, hidup kita sulit, banyak-banyak menyebut nama Muhammad. Dengan apa? Membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, satu kali membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala 10 kali bersalawat kepada kita. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali Bapak kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad, maka Allah 10 kali akan bersalawat kepada kita. Apa maksudnya? Allah 10 kali akan menjamin keselamatan kita. Kita 10 kali membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 100 kali Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita. Artinya 100 kali Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan hidup kita. Mungkin 1 juta kali kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berjuta-juta kali pun Allah bersalawat kepada kita. Apa maksudnya? Berjuta-juta kali pun Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatan kita. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salawat itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, istilahnya lah ada tetmon nih. Tetmon itu penuh. Kita ngidupi mesin, ngisi lagi tetmon. Apa yang terjadi di tetmon itu? Meluber dah. Nah luber kena siapa? Kena kita yang ada di bawah maka bahasa koyublah kita. Sama macam itulah ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Istilahnya ucapan makasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bapak. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Apa maksud Allah bersalawat kepada Nabi? Bukan cak kita baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salatum bisalam, ya tidak cak itu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi? Allah telah terlebih dahulu menjamin keselamatan kekasihnya. Allah telah terlebih dahulu menjamin keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum umat-umatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbulkan dan tambah rasa cinta ini kepada Nabi Allah Muhammad, dan buktikan cinta ini kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa banyak membaca salawat kepada beliau. Insyaallah dengan kita banyak membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna al-nasi bi yaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah nanti, kata Nabi, aktsaruhum alaihi salatan, dialah yang senantiasa banyak membaca salawat kepadaku. Insyaallah
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman hidayah di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Amin. Amin amin Allahumma amin. Kami berbagi waktu Bapak Ibu sekalian 30 menit sewang jadilah. Insyaallah kalau kamu berasa dikitnya Ustaz undang aku lagi. Undang lagi. Kita bahas sampai mendetil apa dia manfaat baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Ilham Ismail SHI yang telah memberikan tausiah sesi pertama dalam rangka Majelis Safari Cinta Rasulullah pada malam hari ini. Selanjutnya kita aturkan kepada pemateri kita kedua atau dai kita yang kedua, juga masih muda, seorang dai, seorang motivator dan juga seorang penulis buku. Kalau begitu langsung saja kita aturkan kepada yang kami muliakan Ustadz Reno Anugrah Pratama. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Talang Kelapa. Kelapu Oh Kelapu, ulang. Jalan-jalan ke Talang Kelapo. Cakapnya ada kompak. Jalan-jalan ke Talang Kelapo. Jangan lupa mampir ke Masjid Al-Makmur. Yang tadi jawab salam sepenuh jiwa ragu, saya doakan rezekinya subur, subur, subur. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ulangi salamnya biar rezekinya subur galau ya. Saya ulangi lagi salamnya, boleh Bapak Ibu? Boleh? Saya ulangi lagi salam, semoga yang jawab salam dengan semangat rezekinya lancar. Amin. Semoga yang jawab salam mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Yang jawab salam semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Dan yang penting nih doanya, aminin dengan kenceng dan khusyuk. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Makmur, Pak Jumhur dan seluruh pengurus masjid. Saya berdoa kepada Allah, siapapun yang mengurus masjid Allah, semoga Allah urus hidupnya dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Beserta yang kita juga hormati Bapak Dr. Haji Najib beserta rombongan tim Safari Sajadah Majelis Cinta Rasul, yang sama-sama tentunya kita berdoa untuk tim Safari dakwah ini, semoga Allah istiqomahkan di jalan dakwah. Amin Allahumma. Beserta tim hadroh, Bapak Ibu semua yang duduk, yang tidak pacak saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa dengan Allah, siapapun yang duduk di majelis ilmu, yang duduk hari ini ya Allah, semoga Engkau kelak ya Allah izinkan semua yang duduk di sini mampu duduk di surga Firdausmu ya Allah. Amin Allahumma.
Amin. Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan salah satu adab di majelis ilmu para nabi dan Rasulullah. Mau dikasih tahu dah? Tapi kalau saya kasih tahu adab sahabat dengan nabi diikuti dah kira-kira? Insya Allah. Yang pertama, siap-siap, praktekin langsung. Nabi dan sahabat kalau lagi majelis ilmu duduknya rapi. Rapi, tidak ada yang mencong-mencong, lurus. Bahkan kaki sahabat dengan yang lain itu ketemu, Pak. Mohon maaf Pak, maju Pak. Kalau ada yang nggak mau maju itu tandanya orang keras hati. Biasanya sebentar lagi mati biasanya. Biasanya ya, kata orang. Yang kedua, mohon maaf Pak, boleh maju satu langkah lagi. Nah jangan saling membelakangi, mohon izin Pak, lurus. Nah lurus. Pastikan ada barisan. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, siap dah nerima yang kedua? Siap, saya kasih tahu. Yang kedua, kalau para sahabat belajar dengan Rasulullah, maka fokus. Apa? Fokus. Sampai burung yang terbang ketika dia hinggap di pundak sahabat bingung. Kenapa? Ini ranting pohon atau pundak. Saking fokusnya sahabat kalau lagi dengar majelis ilmu dari Rasul. Siap mempraktikkan? Siap. Duduk yang fokus. Yang ketiga terakhir. Kalau Nabi lagi ceramah, para sahabat enggak ada yang makan. Serius. Jadi mohon izin kalau ada makanan segera telan sebelum saya katakan pengajiannya dimulai ya. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, siap mengamalkan yang ketiga? Siap? Banyak majelis itu mohon maaf kurang berkah gara-gara ustadznya lagi ceramah dia makan lemaknya pulo dah. Ustadznya ceramah dia makan kurang akhlak. Betul. Tapi Bapak Ibu, berkah itu kalau saat ada tausiah tidak ada makanan masuk ke mulut. Sepakat? Sepakat? Apalagi yang ngisap-ngisap rokok, mohon maaf ya. Nanti keselak saya tidak tanggung jawab ya. Baik, hadirin semua siap kita memulai? Siap? Kita baca basmalah biar lebih berkah majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, di awal majelis ilmu ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi sekaligus Safari Cinta Rasul. Saya mau tanya dengan hadirin. Kalau ditanya, hadirin semua di sini cinta dengan Nabi Muhammad dah? Cinta, betul? Maka kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Pak. Karena kenapa? Nikmat yang dari Allah kasih kepada kita banyak apa sedikit? Banyak, betul? Terutama Pak, nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu, di majelis zikir solawat. Bapak Ibu, jangan-jangan bisa jadi Pak, Masya Allah. Duduk Bapak hari ini sama Ibu, di tengah rintikan hujan hadir ke majelis mencintai Nabi Muhammad. Jangan-jangan Pak, demi Allah bisa jadi duduk inilah yang jangan-jangan membebaskan kita dari siksa kubur. Jangan-jangan Bu, Pak, duduk kita malam ini, inilah yang menyebabkan kita tidak masuk nerakanya Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Dan mudah-mudahan selawat kita sanjungkan pada junjungan kita, kekasih kita yang kita rindukan, syafaatnya yakni Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita semua nanti suatu saat Allah izinkan mampu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sekeluarga dan diizinkan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu, biar lebih berkah semuanya tarik napas yang panjang. Hembuskan perlahan. Letakkan tangan di dadanya masing-masing. Kita zikir dulu. Kita panggil asma Allah dulu. Siap? Di dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman jikalau disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Maka malam ini kita terapi hati dulu, boleh? Semua letakkan tangan di dadanya masing-masing, kita panggil asma Allah dulu.
Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Sekarang kita lebih khusyuk lagi, tundukkan pandangan, kita zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Sambil bayangkan Nabi Muhammad mendengarkan salawat kita, sambil bayangkan Nabi Muhammad menyaksikan umatnya yang bersalawat kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia pasti rajin bersalawat kepada junjungan kekasihnya Nabi Muhammad. Bersalawatlah sepenuh cinta. Allahu alaihi sallallahu ala. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad ya Allah. Saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang di Masjid Al-Ma'mur ya Allah, yang merindukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mampu meneladani Nabi Muhammad dalam hidup kami ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mampu mengenalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kepada keluarga kami ya Allah, kepada pasangan hidup kami ya Allah, kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Izinkanlah kami semua ya Allah yang hadir di masjid ini ya Allah, kami yang masih banyak salah ya Allah, kami yang masih banyak salah dan dosa ini ya Allah, ingin jadi orang baik ya Allah, ingin menjadi orang yang bertaubat ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mampu menjadi bagian penolong agamamu ya Allah. Izinkan kami ya Allah melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, suatu saat nanti ya Allah, Engkau pantaskan kami mampu menjadi bagian perjuangan agama Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami semua ya Allah, suatu saat nanti dengan keredoan-Mu ya Allah, kami mampu kembali memasuki surga-Mu ya Allah, bersama kedua orang tua kami, pasangan kami, keluarga kami ya Allah. Dan Kau izinkan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Tarik nafas yang panjang hadirin. Hembuskan perlahan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Makin tenang, makin damai. Semoga pulang dari sini kita semua di hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita pulang Pak Bu, kita balik ke rumah, kita mampu punya semangat meladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, demi Allah, tak ada orang yang lebih sayang kepada kita melainkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi Muhammad itu Pak Bu lebih sayang sama kita Bapak Ibu semua dibandingkan orang tua kita sendiri. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu lebih sayang Pak, lebih sayang Nabi Muhammad dibandingkan istri Bapak sendiri Pak. Bu, Nabi Muhammad lebih sayang kepada ibu Bu dibandingkan suami ibu sendiri. Demi Allah, Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita melebihi siapapun di dunia ini. Bahkan tatkala baginda Nabi akan meninggal dunia, di saat sakaratul mautnya beliau, siapa yang dipanggil oleh Nabi Muhammad? Bukan keluarga inti beliau, tapi yang dipanggilnya adalah siapa Bapak Ibu? Tolong jawab dengan iman. Ummati, 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 umatku, jagalah sholat. Kenapa kita tetap diperintahkan menjaga sholat? Kenapa Nabi ingatkan kita tetap menjaga sholat hadirin? Karena sholat adalah gerbangnya, karena sholat adalah pintunya. Jikalau sholat seseorang baik, maka baiklah semuanya. Tetapi jikalau sholat seseorang buruk, maka buruklah semuanya hadirin. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, bohong kita ngaku rindu dengan Nabi Muhammad. Bohong kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tatkala panggilan salat itu tiba, kita tak kunjung menemui Allah. Saat azan berkumandang zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk dengan pekerjaan, kita tak mau istirahat. Seakan-akan dunia ini kurang terus. Allah maafkan kami ya Allah, duit kami belum cukup, kami harus cari nafkah, belum sempat beristirahat. Apakah kita mengira para sahabat Nabi dulu pengangguran? Tidakkah kita mengenal para sahabat Nabi bukan pengangguran? Mereka ada yang kaya. Utsman bin Affan itu kaya hadirin. Abu Dahdah juga orang kaya hadirin. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya hadirin. Sampai Abdurrahman itu bingung kekayaannya, dia takut, saking kayanya takut dia masuk surga belakangan. Tapi wallahi Abdurrahman menjaga sholat tepat waktu, kaya raya tepat waktu sholat. Tapi banyak orang zaman sekarang sholatnya dia telat-telat. Datang lagi azan asar, asyhadu an la ilaha illallah. Banyak orang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tak datang sholat asar. Alasannya aku lagi capek, alasannya urusanku belum kelar. Datang lagi azan maghrib, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak orang bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tak datang sholat maghrib. Dia baru habis balik kerja, saya harus cuci baju dulu, saya harus kemas-kemas dulu, saya harus bersihkan dulu ini. Wah, saya belum makan.
dia pun tak datang sholat maghrib. Tiba-tiba azan lagi, azan sholat isya. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat, ayo sholat. Oh ternyata dia lagi duduk santai di depan TV. Dia lagi santai hadirin pegang handphone. Iya, banyak orang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, azan isya. Dia tak datang, lanangnya tak datang, padahal lanang laki-laki sholatnya di mana kata Nabi? Di masjid. Laki-laki kalau tidak ada uzur, bukan sakit, bukan dapat musibah, bukan lagi safar, laki-laki sunnah sholat di mana hadirin? Di masjid. Kalau wanita di mana Bu? Di rumah, tepat waktu. Datang lagi azan isya, masih banyak yang belum datang. Betul? Dia sudah keburu istirahat. Sudah istirahat berjam-jam, azan lagi subuh. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi masyarakat Talang Kelapo banyak yang tidur. Kalah salam sama ayam berkokok. Kukuruya. Ayam sudah berkokok hadirin. Tapi orang Talang Kelapo masih tidur. Sibuk buat pulau, nambahin pulau di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Padahal masjid dibangun di mana-mana. Ketua masjid. Pengurus masjid. Kenapa di Palembang diperbesar masjidnya? Kenapa diperluas, dipertinggi, ditingkatkan? Mohon maaf Pak Ustadz. Kami salah hitung Pak Ustadz. Kami duka masjid tidak muat. Emang kapan kamu menghitung Pak Ketua Masjid? Kami lihat salat Jumatnya penuh. Tak muat lagi. Sehingga harus kami luaskan masjid ini. Akhirnya banyak masjid di Palembang dan di seluruh Indonesia. Bangun luaskan masjid. Karena ngitungnya salat Jum. Tapi saat asar penuh ke dia. Kemana yang tadi datang sholat Jumat ya? Tak ada lagi. Hah? Kemana Pak Ketua Masjid? Apakah sudah meninggal semua? Oh ternyata hadirin, di hatinya dia baru tahu. Lanang ternyata bagi dirinya sepekan sekali ke masjid saat sholat Jumat. Bapak sadar Pak. Ke masjid bukan hanya sekali sepekan. Tapi ke masjid 5 kali sehari bagi laki-laki maka bohong kalau laki-laki di sini ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, ngaku cinta dengan Nabi Muhammad tapi tak datang 5 waktu. Maka hadirin, saya mau nanya di sini, hadirin semua cinta dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, rindu. Saya boleh tanya dengan jujur. Angkat tangan yang ngaku rindu dan cinta dengan Nabi Muhammad, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad yang tinggi. Yang gak angkat tangan ini wong pelit di Talang Kelapo ini ya. Angkat tangan yang tinggi. Yang ngaku cinta dengan Nabi, angkat tangan yang tinggi. Tapi mohon maaf, saya kurang percaya. Apalagi model wong Palembang, banyak pembohong. Ngaku cinta dengan Nabi, akhlak bukan akhlak Nabi, sunnah bukan sunnah Nabi, tapi yang diikuti malah musuh bebuyutan para nabi, musuh yang nyata bagi umat manusia. Siapakah dia? Setan iblis. Hadirin, kita nih banyak orang mohon maaf, model gaya pembohong, ngaku cinta dengan Nabi. Tapi apa yang dibawa Nabi, diremuk-remuknya syariatnya, dicampakkannya, bahkan dipijak-pijaknya, ditinggalkannya. Tapi ngaku cinta dengan Nabi, cie. Betul? Coba saya mau tanya dulu, mana tadi yang angkat tangan jawab pertanyaan saya yang kedua, siap?
Tolong jawab dengan jujur pertanyaan yang kedua. Kalau memang betul tadi apa namanya ngaku cinta dengan Nabi harus ada bukti, betul? Cinta itu kan harus ada bukti. Coba mana buktinya sepekan ini? Saya mau tanya. Kalau betul kita tuh cinta dengan Nabi kan pasti seminggu ini nggak pernah marah. Sunnah Nabi itu kan ya, sunnah Nabi itu kan suruh kita sabar, nggak pernah prasangka buruk dengan orang. Coba mana selama seminggu ini nggak pernah prasangka buruk sama orang, nggak pernah marahin orang, nggak pernah ngecewain orang, nggak pernah ngegosipin orang, nggak pernah dendam iri hati sama orang. Baik saya terus. Tidak pernah ada dosa seminggu ini. Pokoknya baik, sholatnya tepat waktu, nggak ada malas, rajin belajar, nggak ada buang main waktu, main game, tidak habis-habis, main HP berjam-jam. Pokoknya rajin, sunnah Nabi, pokoknya banyak tilawah. Berapa orang seminggu ini baik terus? Saya mau cek. Ini bukan soal riak Pak ya. Tolong angkat tangan jujur. Yang nggak ada dosa seminggu ini mana? Tuh kan, itulah yang saya bilang tadi. Pembohong, ngaku cinta dengan Nabi, katanya cinta dengan Nabi, katanya rindu sama Nabi, bu, kalau saya panggil ibu jawabnya oh ya, bu, pak, masih hidup bapak-bapaknya, ibu masih hidup. Lanjut nak. Ibu bapak, saya mau nanya, ibu pernah gosip seminggu ini? Ngegibahin orang pernah? Emang Nabi mana nyuruh ibu ngibahin? Bapak pernah nggak ngomongin orang? Sunnah Nabi, palak lo sunnah Nabi. Ngomongin orang, udah kecewa, betul? Bapak ibu zaman sekarang, bapak ibu, dia sholat iyo, salawat iyo, tapi maksiat jalan terus. Nonton biduan digoyang terus. Ada di sini yang ngundang biduan? Astagfirullah. Memanglah ya kalau balik Maulid Nabi ini peringatan Safar Cinta Rasul. Kalau balik masih ada yang ngundang biduan, nonton biduan, memang tidak ada akhlak. Astagfirullahal. Emang boleh Pak nonton biduan joget, nyawer lagi kan ya? Astagfirullahal. Emang boleh? Dalam Islam laki-laki itu disuruh apa? Menundukkan pandangan. Pak suruh nundukkan, emang bisa nonton biduan nundukkan pandangan? Makin nunduk kita makin sakaratul maut Pak. Dia pakai celana kurang bahan kan? Seksi, nauzubillahimin. Makanya hadirin, kalau kita sudah di masjid, kita bukan hanya bangun masjid, kita bangun umat. Siap? Takbir. Maka nanti kalau masjid ini sudah di launching, kapan launching tadi Pak? Januari, jangan lupa undang saya ya. Bapak Ibu, kalau nanti masjid ini sudah di launching, maka Bapak Ibu semua pastikan masjid ini akan mengasuh umat. Akan apa? Kenapa mengasuh umat? Sekarang banyak masjid kurang sikap mengasuh umat. Betul nggak kira-kira? Dipikirnya masjid itu cuma untuk wong pensiun. Betul nggak? Coba kalau jalan-jalan ke masjid, paling banyak di masjid siapa? Wong pensiun. Kedua, wong tua, betul? Ketiga siapa? Wong yang lagi banyak masalah. Oh, ke masjid ya Allah. Utangku ya Allah. Ke masjid lagi dia ya. Ya Allah, kawanku lebih bini galau ya Allah. Jomblo, ada yang jomblo sini. Astagfirullah. Mudah-mudahan balik Maulid Nabi ini ketemu jodoh yang soleh-soleha ya. Amin. Nah, yang amin kencang biasanya belum nikah biasanya ya. Atau mau nambah lagi saya nggak tahu juga ini ya. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, maka yuk balik ini kita harus berubah. Siap? Berubah jadi apa? Power Ranger. Berubah jadi yang lebih baik. Siap hadirin? Siap hadirin? Takbir. Kalau kita kepengen jadi orang baik harus buktikan, betul? Jangan ngomong doang, berkata saja ngomong baik, betul? Besak gaya aku cinta Nabi. Balik ini di hatinya ada niat buruk dengan orang, di kepalanya
Oh, ada rasan yang tidak bagus. Nauzubillahimin. Balik ini kalau kita kepengen jadi orang baik, buktikan. Maka di penutup tausiah ini saya akan bekali kepada hadirin kiat cara jadi orang baik. Mau dak? Mau? Mau saya kasih 4 malam ini, boleh nggak? Tapi sampai jam berapa ini? 4 cukup? Wah, ya tinggal jam 10 selesai ya. 4, mau cara 4 cara jadi orang baik, mau? Hadirin catat baik-baik. 4 cara jadi orang baik. 4 cara jadi orang baik ini saya ambil dari sebuah buku yang saya tulis ya. Ini bukunya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Jadi orang baik artinya. Menginspirasi itu artinya apa? Menjadi teladan. Teladan mulai dari mana, Bu? Dari rumah masing. Saya mau nanya dengan hadirin, ini yang datang udah nginspirasi keluarga belum? Udah jadi tauladan di rumah yang baik apa belum? Jangan ngaku-ngaku. Nah itu Pak. Mohon maaf hadirin, saya sering ngisi motivasi di sekolah, di kampus. Zaman sekarang Bapak Ibu hadirin, mohon maaf Pak ya, ini jujur boleh? Boleh? Kalau saya tanya siswa, mahasiswa di Palembang ya, nah siapa idola kamu dalam hidup, tauladan kamu dalam hidup? Jarang orang Palembang jawab, emak aku Ustad, bapak aku Ustad, ayah ibuku Ustad, jarang. Yang sering disebutkannya siapa? Artis, pemain sepak bola, tokoh terkenal orang betul? Betul? Padahal yang paling dekat dengan dia siapa di rumah? Emak bapaknya, betul? Tapi mohon maaf, tadi yang ngaku-ngaku insya Allah tadi diakuin betul atau enggak diakui sebetulnya? Atau ngaku-ngaku? Nah hadirin, nanti balik tanya dengan anak-anak kita ya, siap nggak? Nah siapa idola kamu dalam hidup? Tapi jangan terkejut kalau dia jawab nama orang lain ya. Paling saya mau bilang, kasihan Nelo yang ngurusin mak bapaknya idolanya wong lain. Kasih, itulah banyak gaya dalam hidup, betul? Ya iyalah banyak gaya, bukan banyak karya. Harusnya orang tua itu banyak karya dalam hidup. Terutama dalam mendidik anak, membangun keluarga menjadi yang lebih baik. Mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ya sudahlah, yang lalu sudahlah berlalu. Yang penting balik ini siap nggak ngamalkan 4 kiatnya? Siap dak Bu? Bu siap dak? Aku kasih tahu 4 cara jadi baik. Masuk telinga kanan, lemak keluar telinga kiri, ini mantu lagi keluar. Maka siap nggak diamalkan? Siap. Yang pertama, pegang baik-baik. Yang pertama apa kiatnya jadi orang baik ya? 1, taubatan nasuha. Apa? Taubatan nasuha. Jadi Bapak Ibu pastikan balik dari pengajian malam hari ini, kita balik sudah taubatan nasuha. Jangan tobat model wong Palembang, tobat sambal apa daerah Tabang Kelapun ini terkenal. Sambal yang pedas apa? Sambal setan. Nah, tidak boleh lagi Pak ya nyebut ke sambal setan itu karena MUI udah mengeluarkan fatwa kemarin ya. Udah nonton berita belum? Tidak boleh lagi namanya makanan ada setan, iblis, misalnya bakso setan. Astagfirullah. Ngapa pula cak dak kati lagi namu nih ya. Nauzubillahimin. Katakanlah sambal calok lah, sambal terasi. Habis pedas ngulang. Nah tidak boleh, taubat tuh sekali, tobat selamanya. Hadirin, saya mau nanya. Yang ditobati itu dosa kecil apa dosa besar? Dua-duanya ya. Jadi balik peringatan Maulid Nabi ini Bapak Ibu, pastikan kita di rumah ajak anak kita, pasangan kita tobatan nasuha. Yang suka ngomongin orang, tobat. Siap dah. Ngaku cinta dengan Nabi, agak besok belanja ngomongin orang. Siap dah. Ini baru 1 belum 4. 1 siap dah. Pak siap dah Pak? Siap, takbir dulu. Bapak awas ya besok nonton biduannya. Nonton biduan dosa apa pahala?
Dosa. Ada yang nonton minggu ini? Nyawer lagi kan ya? Pengurus masjid. Astagfirullah. Kalau pengurus masjidnya lo nonton tuh astagfirullah. Tapi itu kan dulu Pak Ustadz, betul? Sebelum dengar ke ini, betul? Setiap orang pernah punya salah. Tapi jangan diulangi. Malu-maluin pakai jubah, pakai sarung, pakai peci datang biduan. Ya! Malu-maluin dilihat Nabi. Nauzubillahimin. Siap dak Bapak Ibu pengurus masjid? Siap? Hadirin jamaah masjid siap? Pak Ustadz, ngapa larang-larang kami nonton biduan? Hadirin, saya keliling Sumatera Selatan diundang ceramah Maulid Nabi. Saya bilang dengan masyarakat, mumpung lagi kumpul, mumpung lagi kenapa jangan undang biduan? Hadirin, ini sarang maksiat, mohon maaf. Apalagi kalau pestanya malam bukan hanya biduan, ada lagi minuman, ada lagi yang main klepak. Untung bukan bininya dijualnya, dikadekan. Nauzubillahimin. Rusak masyarakat, betul? Pak, Bapak Ibu pengen pernikahan berkah, betul? Anak-anaknya pengen berkah, betul? Pengen berkah dah? Ngundang kiai, betul? Doa tuh Pak Kiai. Ya Allah, di sesi pernikahan, berkahi pernikahan ini ya Allah. Walhamdulillahirabbil, doanya naik ke langit. Nak dikabulkan doa kiai. Tapi baru turun dari panggung Pak Kiai, MC-nya bilang, acara selanjutnya kita panggilkan biduan wanita dari organ tunggal ini. Akhirnya doa tadi yang naik tiba-tiba turun lagi, mental kena goyang biduan. Goyang itik lagi, tik. Astagfirullahal. Akhirnya baru 3 hari lebebalah dengan mertua, betul? Sebulan lah mulai retak rumah, 3 bulan ada tanda-tanda benih-benih perceraian. Pak Ustadz, enggak semuanya cerai kok. Ini kami udah 2 tahun. Iya, anaknya nakal. Nauzubillahimin. Misalnya, bapaknya nakal, nak nyawir biduan baik. Emaknya main HP baik. Akhirnya anak diasuh HP. Betul? Ya iya, pernikahan yang undang biduan. Nauzubillahimin. Maka siap enggak kita berubah, bawa perubahan untuk masyarakat? Siap hadirin? Mulai dari kita dulu dong janji. Taubatan nasuh. Siap taubatan nasuha? Jauhi zina. Siap? Anak-anak muda di sini ada yang pacaran enggak? Banyak. Bilang. Astagfirullah. Kau yang pacaran ingat Quran. Wala taqrabuz zina. Apa kata Quran? Jangan kau dekati. Tuh. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, sesungguhnya zina perbuatan yang keji. Hadirin, jalan yang buruk. Maka anak-anak di Talang Kelapo jangan disuruh pacaran. Siap? Jadi disuruh apa Pak Ustadz? Kalau dia lah mampu suruh nikahan. Kalau tidak mampu, kamu dan dia ya. Fokus dulu nyiapin duit untuk bekal menikah. Fokus dulu jangan pacar. Maka laki-laki yang hebat bukan yang pacaran dan ngombar-ngombar I love you. Percuma besar gaya. Pacaran 10 tahun, nikah sama orang lain. Astagfirullah. Kasihan deh. Itu cak gadaian baik 10 tahun nak nikah. Nauzubillahimin. Maka laki-laki yang baik jangan ngumbar I love you. Setuju? Tapi dia datang ke calon mertuanya, bilang ke bapak mertuanya dengan di hadapan anaknya, I will marry with you. Iya, betul? Jangan ngumbar I love you tapi tidak kunjung dinikahi, betul? Maka hadirin semua siap nggak mengamalkan yang pertama, taubatan nasuha? Siap, anak cucu keturunannya diajak, siap? Takbir. Dan ini kita mulai dari masjid, siap? Pengurus masjid, seluruh jamaah, semua kita niat taubat kepada Allah. Takbir. Sekarang lanjutkan yang kedua. Apa kiat jadi orang baik? Catat baik-baik. Perbanyak amal soleh. Apa?
Perbanyak amal. Kalau kita kepengen jadi orang baik, tahu dulu kita banyak salah, betul? Jangan banyakin amal salah lah lagi, tapi banyaki amal soleh. Amal soleh contohnya apa? Yang mudah-mudah aja dulu. Contohnya apa, Pak? Apa? Doain orang. Apalagi? Senyum. Bantuin Bapak Ibu, amal soleh yang mudah itu ternyata doain Pak, kalau kita doain orang untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung apa untungnya? Doa kita diaminkan malaikat. Contohnya abangnya siapa namanya bang? Mustaqim. Ya Allah, semoga Bang Mustaqim jadi orang yang bertakwa. Apa kata malaikat? Amin. Kamu juga. Kita doain lagi. Pak siapa namanya Pak? Satria. Ya Allah, semoga Pak Satria jadi orang yang paling kaya di Talang Kelapu dan dermawan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Apa kata malaikat? Amin kamu juga. Namanya siapa Pak? Warmin. Hah? Warmin. Kawannya Spiderman bukan? Oh kan. Ya Allah, semoga Pak Warmin ya Allah jadi pemakmur masjid yang dermawan. Panjang umur barokah. Rajin bantu tetangga. Tidak hobi nonton biduan. Amin ya Rabbal. Didoain jadi orang baik. Amin ya Rabbal. Artinya apa? Kita didoain jadi orang baik. Hadirin. Berarti untung apa rugi kita doain orang? Untung. Maka nanti balik ke rumah banyak-banyak doain terutama siapa yang didoain? Orang tua, terus pasangan, terus anak, terus guru-guru, terus tetangga, terus tukang soma yang lewat dulu Bu didoain, tukang sayur yang jualan, ibu nggak doain. Bayangin ibu nggak ada yang jualan, susah nggak? Doain siapapun itu. Bapak Ibu semua ini muliakan Allah, siap doain orang? Siap? Dan satu lagi amal soleh yang membuat kita kalau kita kerjakan membuat kita ditolong Allah. Mau dah? Mau dikasih tahu dah? Bu, ibu mau nggak ditolong Allah? Bapak mau ditolong Allah? Hadirin mau ditolong Allah? Ini catat baik-baik. Quran surat Muhammad ayat 7. Apa? Quran surat Muhammad ayat 7. Dan semua kita bisa ngamalin Quran surah Muhammad ayat 7. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu amal solehnya. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu nolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan teguhkan kedudukan kamu. Hadirin, apa nama amal solehnya? Apa? Nolong agama Allah. Apa manfaatnya Pak? Ditolong Allah. Bapak Ibu, hadirin semua ini muliakan oleh Allah. Kalau kita nolong agama Allah, apa hasilnya? Kita ditolong Allah. Bapak Ibu, pertanyaannya, bisa nggak kita semua yang duduk di sini nolong agama Allah? Bisa. Sampai saya nulis buku baru saya Pak. Ini buku saya perkenalkan ya. Ini buku baru saya, warna hijau. Judulnya Indahnya Hidup Bersama Dakwah. Dakwah itu artinya nolong agama Allah. Mau indahnya hidup atau sengsara? Mau indahnya hidup Bu? Mau? Bapak Ibu, tolonglah agama Allah. Maka Allah tolong kita, betul? Saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai duit? Bisa, lewat sedekah, infak. Kemudian wakaf. Pertanyaan saya, apakah selalu dengan duit nolong agama Allah? Tidak, bisa dengan mulut. Contohnya jadi apa? Penceramah, betul? Tapi apakah harus jadi penceramah? Tidak. Bangunin anak Bu. Nak bangun nak, salat subuh nak. Nak bangun nak, salat subuh nak. Nolong agama Allah bukan? Iya, nyuruh orang menegakkan Pak, bapaknya kolahin anak belajar agama. Nolong agama Allah bukan? Iya, Ustaz, saya antar anak saya ke pesantren. Bagus Pak. Di saat yang sama, Bapak sedang memfasilitasi
Seorang hamba Allah Pak, yang nanti ketika dia lulus dari pesantren, dia akan menyembah Allah. Dia akan menyembah Allah dengan sesungguhnya. Dia akan selami ilmu Allah. Dia akan agungkan salawat Nabi Muhammad. Bahkan dia akan doakan orang tuanya. Berarti Bapak telah menolong agama Allah tatkala Bapak sekolahkan anak-anak belajar agama. Bapak Ibu, siapapun bisa nolong agama Allah, betul? Betul? Siap nolong agama Allah? Pengurus masjid bisa nggak nolong agama Allah? Bisa. Bikin program. Bapak Ibu nanti googling di Lombok, Lombok di mana? Cari namanya Masjid Jalan Cahaya. Apa? Googling nanti rutin, masjidnya belum ada, jamaahnya udah ada. Kita udah ada masjid. Ayo siapkan program untuk umat. Siap? Bikin kajian minimal sepekan 1 kali kajian ilmu. Siap? Tapi siap nggak datang? Siap datang nggak? Ke masjid jangan cuman peringatan Maulid Nabi. Kalau ada kajian rutin datang, siap hadirin? Bu, siap dah Bu? Bapak siap? Siap mengajak sebanyak-banyaknya orang? Takbir dulu. Takbir. Tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Siap? Sekarang saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai jempol sama telunjuk? Bisa. Caranya gimana? Like, comment, and share channel YouTube. Itu MBR. Wah, Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Dan juga channel TVRI, TV Sumsel. Lalu channel apa lagi satunya? Aku Mataku. Sudah belum? Udah? Jangan lupa like, comment, and share. Baik Bapak Ibu semua hadirin. Lalu apalagi pakai jempol sama tangan? Bisa nggak nolong agama Allah? Bisa. Nulis buku. Nulis nih saya nulis buku nolong agama Allah. Bapak Ibu, buku saya ini Pak, saya mungkin belum terbang ke daerah Kanada ya, belum terbang. Tapi buku saya pribadi unggul, sudah sampai di Kanada. Takbir. Saya belum sampai ke Kanada, buku saya sudah sampai. Buku saya, Masya Allah, kemarin ditebar ke berbagai Indonesia ya. Saya belum sampai ke daerahnya misalnya. Di daerah Sulawesi yang ujung-ujung saya belum sampai. Bukunya sudah. Bisa nggak kira-kira nolong agama Allah? Pakai jempol. Bisa? Zaman sekarang tinggal buka WA, betul? Ada WA group, WA jamaah masjid. Nah Pak, ini pesan ya. Nanti buat grup WA jamaah masjid. Siap? Sudah ada? Masya Allah. Takbir. Sering posting. Ayo zuhur ke masjid. 15 menit lagi azan zuhur. Ajak ke masjid. Udah ada belum Pak? Program setiap 15 menit ngetik di WA. Ngajak sholat. Belum? Nanti mudah-mudahan dipraktekin. Amin. Takbir. Katanya minta inspirasi tadi, betul enggak? Bapak Ibu hadirin, yang kecil-kecil dulu. Siap? Siap? Tipis-tipis dulu, betul? Tapi diamalkan. Takbir. Nolong agama Allah bisa semua, betul? Apakah harus kiai ulama? Tidak, kita semua bisa nolong agama Allah, betul? Betul dakwah Nabi Muhammad. Yuk takbir yang kencang. Takbir. Takbir yang kencang tuh kepalkan seperti ini, angkat tangan ke atas seperti ini dan katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah lewat ya. Mohon maaf baru 2. Tadi saya janji berapa? 4. Ya, mohon maaf kayaknya kita tutup ya. Karena sudah malam. Enggak apa-apa, dia lanjut di lain kesempatan ya. Ya. Atau lanjut 4 ikut. Lanjut. Satu lagi. Satu lagi ya, boleh. Ayo cukuplah biar diundang lagi, Pak. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga ya. Ini saya percepat penjelasannya, nanti boleh datang ke Masjid Ki Banten Kertabati insyaallah ya. Yang ketiga, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, istiqomah. Insya Allah saya akan jelaskan di masjid selanjutnya. Silakan datang atau saksikan streaming di TV Sumsel. Insya Allah jikalau panjang umur Allah ilhamkan petunjuk, saya akan jelaskan poin ketiga, poin keempat. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, maka pada hakikatnya amalin dulu 2 ini. Siap taubatan nasuha? Siap perbanyak amal soleh? Takbir.
Bapak Ibu semua, maka mari kita seperti minimal kayak Ali bin Abi Thalib, ya. Apa Ali bin Abi Thalib? Tahu nggak Bapak Ibu semua? Tatkala Nabi Muhammad SAW awal-awal berdakwah, banyak orang apa? Nolak Nabi Muhammad. Muhammad gila, ngaku-ngaku jadi Nabi. Suatu ketika Nabi, beliau kumpulkan keluarganya Pak. Ada Abu Jahal dan semua keluarganya. Digebrak oleh paman-pamannya. Muhammad, untuk inikah engkau jamu kami makan-makan? Untuk inikah engkau promosikan, kenalkan agama ini? Kami tidak akan tinggalkan agama nenek moyang kami. Tapi tiba-tiba ada budak kecil, belum sampai waktu itu umurnya 11 tahun. Sejarah menyebutkannya, namanya Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, ya Rasulullah, aku akan ikut berjuang bersamamu ya Rasulullah. Aku akan ikut menolong agamamu ya Rasulullah. Aku percaya denganmu ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Minimal kita bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan pulang ini. Siap? Siap hadirin? Takbir. Bangun keluarga jadi baik. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua, inspirasi lainnya Bapak Ibu bisa baca di buku saya ya, ada di luar yang mau mendapatkan. Atau ada yang mau dapat bukunya, ini kebetulan ada door prize nih 2. Atau mau langsung doa? Bagi hadiah apa doa? Mau nian hadiah ya. Siapa yang mau hadiah? Ada 2 ya. Ini dari Majelis Cinta Rasul, Masjid Baitur Rahman. Takbir. Kita doakan semoga rezekinya berkah. Amin. Biasanya saya kalau di majelis lain sering bagi hadiah 5-10 buku ya. Nanti kalau ada yang mau nambahin boleh ya. Bukunya murah, cuman 100.000 satu ya. Kalau ada yang mau nambahin itu ada di luar, saya bagiin ya. 2 orang dulu yang mau ya. Jawab pertanyaannya. 1, siapa yang bisa menyebutkan, sebutkan 2 kiat jadi orang baik berurutan. 1. Kalau salah urutannya turun panggung. 1. Oke, 2. Salah. Bapak, 1. 2. Salah. Ibu, 1. Salah, kurang lengkap. Mbak ya. 1. Nah, itu dia, cakep. Perbanyak amal soleh. Mbak mau buku menjadi pribadi unggul atau buku dakwah? Yo, ambil. Yo, nanti yang ini ambil keluar ya, beli tadi ya. Ada 1 lagi buku dakwah untuk orang yang hobi nolong agama Allah. Siapa nih? Jawab pertanyaan saya, Quran surat apa yang bicara tentang nolong agama Allah? Pak. Salah. Semoga berkah. Takbir. Ada lagi yang mau buku yang tinggi, yang pengen punya? Yang tinggi, kalau nggak mau baca buku tandanya mau meninggal ya. Karena orang yang berhenti membaca berarti mau meninggal ya. Karena muslim itu belajar dari buayan sampai dia mati ya. Yang mau baca buku saya yang tinggi, yang masih hidup, mana yang mau baca? Yang tinggi. Tapi sponsornya udah habis ya. Atau ada yang mau bersedekah? 2 buku, 3 buku. Kemarin saya ada yang sedekah 5 buku ya. Dibagiin, bahkan di masjid kemarin ada yang 20 ya. Satunya cuma 100. Ada yang mau? 10 buku? Mas, Bapak kalah nunjuk uang ya. Ada yang mau sedekah? Ada? Ada enggak? Enggak ada? Sudahlah kalau tak ada ya. Mohon maaf, enggak ada door prize teman. Ada enggak? 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh ya. Secara pribadi ya, sedekah ya. Ada? Bapak, iya? Oh, uang rumahnya ya. Berapa? 5 buku, iya Bu. Tergantung, iya Pak. Iya Bu. Serius? 5 buku, takbir. Ambil 5 buku. 5 buku, ini dana pribadi Pak. Dan ibu itu istrinya Pak. Ambilin. Saya doain rezeki beliau sekeluarga melimpah ruah, amin. Pertanyaannya dari saya atau dari Bapak?
Oi, siapa 5 orang yang mau buku? Pertanyaannya, siapa yang tadi azan subuh? Saya kasih buku. Mana yang azan subuh? Azan subuh di mana Bapak? Aduh, kurangin. Siapa yang tadi azan subuh? Saya kasih buku. Nih Pak. Masya Allah, berkah Pak ya. Siapa yang tadi azan subuh? Saya kasih buku. Yang tadi azan subuh. Terserah. Ya kan siapa tahu di masjid lain. Ini yang salawat nggak ada azan subuh? Nggak ada ya? Oke, Masya Allah. Oke ya. Saya kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 kunci jadi orang baik tadi itu? Dah. Yo, jangan sampai salah. Ibu. 1. Mantap nih. Masya Allah. Masih ada yang melamun ya? Sebutkan ayat yang bicara nolong agama Allah. Masya Allah. Takbir. 2 lagi. Siapa yang mau? Ada yang mau nggak? Bapak yang di luar udah ngangkat tangan duluan. Saya kasih ya. Ada lagi yang mau? Mohon maaf. Pertanyaannya udah diambil Bapak itu tadi ya. Terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan nama yang bersedekah 5 buku? Tadi saya kasih buku. Nama lengkapnya. Yang paling lengkap saya. Coba Bapak, nama lengkapnya siapa? Dede aja. Dede aja Pak namanya Pak. Oke, ada panjangnya. Apa? Oke. Kamu coba. Dede Irawan, benar Pak? Hamba. Dede Irawan benar Pak namanya Pak? Oh nih Bapak, Masya Allah. Memang duduk sesama dapat rezeki ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semua, kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Kita doa dulu boleh? Boleh, wabil khusus kita doakan yang tadi sedekah 5 buku. Semoga rezekinya makin berkah, amin. Jauh dari bala, amin ya. Kita doa sama-sama boleh? Tapi doanya harus susu ya. Boleh? Kita doa sama-sama dan mohon izin, boleh nggak saya doain orang tua kita semua? Boleh ya. Kita awali ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu silakan angkat tangannya posisi berdoa yang khusyuk. Saya berikan waktu 1-2 menit karena tadi saya sudah janji mau doain orang tua kita dan berhubung saya nggak hafal, silakan sebutin orang tuanya masing-masing namanya ya. Bin siapa? Lalu doakan, hadiahkan sesuai hadiah spesial kita di malam ini. Amin. Sambil bayangkan wajahnya, bayangkan kebaikannya. Lalu doakan. Banyak orang Bapak Ibu kepengen punya anak soleh tapi dia lupa jadikan dirinya soleh bagi orang tuanya. Amin. Doain sehat dan bagi Anda yang orang tuanya sudah meninggal silakan doakan. Bisa jadi saat ini orang tua kita sedang menanti doa kita. Nak, lama nak kau tak kirimkan nak doa sekhusyuk ini ya nak ya. Amin. Amin. Lalu doakan juga pasangan hidup Anda, saudara kandung Anda satu persatu. Doakan juga guru-guru Anda, anak Anda pertama, kedua dan seterusnya. Doakan siapapun yang pernah memberikan kita hikmah ilmu. Semoga berkah, amin. Amin ya Allah. Tolong doain saya juga Bapak Ibu, nama saya Reno Anugrah Pratama, yang mau doain saya boleh. Doain saya rezekinya lancar, takwa, amin. Doain saya Pak ya bisa haji tahun depan ya, amin. Doain juga tim Safari Cinta Rasul semua, semoga istiqomah hingga akhir hayat, keluarganya baik-baik, takwa dicintai Allah, amin. Wali jami'al muslimin wal muslimat, untuk siapapun yang duduk di sini ya Allah, yang di kiri kami, kanan kami, depan, belakang, semua siapapun yang duduk ya Allah. Silakan doain. Semoga sehat misalnya semua yang duduk, amin. Rezeki lancar. Amin. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hari ini kami datang berkumpul di sini ya Allah, dalam rangka kami mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah di hati kami, di jiwa raga kami ya Allah tertanam cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami pulang dari acara ini, kami yang masih banyak salah ini ya Allah, Engkau ampuni ya Allah. Engkau izinkan kami ya Allah lebih banyak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah keluarga kami ya Allah mampu Engkau izinkan masuk surga sekeluarga ya Allah, berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah pemakmur masjid, penolong agamamu ya Allah, sehingga Engkau tolong hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu semua, tarik nafas yang panjang, hembuskan perlahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Siapa yang siap jadi orang baik? Takbir. Bapak Ibu semua, demikian biasa saya sampaikan. Mohon maaf belum ada sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin nanti ada yang mau nanya terapi bagaimana caranya biar anak tidak kecanduan HP, atau lagi ada problem misalnya, boleh nanti kontak WA saya ya. WA saya ada di depan situ, di spanduk yang di luar, atau yang mau catat boleh 0813. Sisanya insya Allah tahun depan saya sampaikan ya nomor HP-nya. Oh enggak, 0813. Silakan Ibu ketawa langsung ya. 0813 8302 5317. 0813 8302 5317. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Mau ngundang juga boleh ya. Ngundang makan-makan boleh ya. Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua ya. Ingin rasa berlama-lama ya, tapi pantun bilang ikan hiu melambai-lambai. Enggak ada cakepnya ini. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Iya ya. Bapak Ibu semua, ya mohon maaf belum ada tanya jawab, semoga diridhoi ya. Mohon maaf nanti silakan WA saya, insya Allah saya jawab ya. Bagi Bapak Ibu, sebetulnya saya kepengen membagikan buku saya ya ke seluruhnya ya, biar jadi pegangan di rumah. Kira-kira bermanfaat enggak? Bermanfaat, betul, apalagi bicara tentang Nabi, betul? Nggak ada apa-apanya uang ya, kita mungkin mampu beli rumah, beli mobil, beli kulkas, tapi kita jarang beli buku ya. Maka silakan nanti, karena belum ada sponsor mohon maaf ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kepengen melengkapi di rumahnya ada buku bacaan Islam, jadi amal soleh untuk keluarga, ada di luar ya. Mau ambil uangnya dulu boleh, atau mau transfer juga bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga balik ini kita makin sehat, makin jaya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Reno Anugrah Pratama MPD yang telah berkenan memberikan tausiah kedua, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Ilham Ismail SHI yang telah memberikan juga tausiah pertama, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah hadir dan menyimak acara ini dari awal hingga akhirnya, termasuk juga pemirsa yang dimanapun berada yang menonton acara ini melalui akun YouTube Aku Mataku TV dan juga MBR Bank Raya TV serta TV Sumsel. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersusah payah melangkahkan kaki kita dan mendengarkan tausiah pada malam hari ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Burung nuri, burung cendrawasih, bulunya indah berwarna-warni. Acara kita cukup sampai di sini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya Diruskan mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang bukunya mau ditandatangani boleh langsung ke depan. Dan Bapak Ibu silakan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia dan tim hadroh kami persilakan. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المشرف نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد حدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد أتانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المشرف نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز الأتية. خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العتية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية. يا بهر فجري وتاج عدنين يدني بي وسنين قبل البانية. يا بغر فضلين وتاج عدنين يدني بي وسنين قبل المانية. يا بهر فدرين وتجع أدرين يدلي بي وسنين قبل المانية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية. صلاة ربي عليك هبي ما دام قلبي بذكري هيا. صلاة ربي عليك هبي ما دام قلبي بذكري حيا. صلاة ربي عليك هبي ما دام قلبي قبل البرية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية. يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. يا هنا
القمر بمركة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر وافتخرت آل مضر على خير الأنام يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا صلوا على خير الأنام خير الأنام المصطفى بدري تمام بدري تمام صلوا عليه وسلم وسلموا يشفع لنا يوم زيام يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالم